Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hati manusia diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti jasad manusia, seperti badan manusia. Terkadang dia sehat, terkadang dia sakit, bahkan terkadang dia mati. Nauzubillah. Inilah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah firman-Nya, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang melakukan amalan saleh, amalan yang baik, amalan ketaatan, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman, dia seorang muslim, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, maka pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik. Maka kami akan memberikannya kehidupan yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita jemaah sekalian bahwa hati manusia itu hidup. Bisa hidup jemaah sekalian, bisa sehat, bisa juga sakit, bahkan bisa mati. Naudzubillah. Lalu apa penyebab hati manusia itu menjadi sakit, bahkan mungkin sampai mati jemaah sekalian? Diterangkan oleh seorang ulama salaf yang bernama Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Dhammu Qaswatil Qalbi. Kata Yahya bin Mu'adz, "Dawaul qalbi khamsatu asya." Kata beliau, obatnya hati itu, yakni ketika hatiku kita sakit, ya, maka ada obatnya. Apa obatnya jemaah sekalian? Obatnya, kata beliau, ada 5 perkara. Ada 5 perkara jemaah sekalian. Maka beliau sebutkan yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitafakkur. Membaca Al-Quran dengan tafakkur. Memikirkan, merenungi makna-maknanya. Ini obat yang pertama jemaah sekalian. Seorang muslim dituntut untuk membaca Al-Quran, memperhatikan makna-maknanya. Karena Al-Quran ini datang sebagai petunjuk bagi manusia, sekaligus sebagai syifa, sebagai obat bagi hati manusia. Oleh karena itu seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis perintah dan anjuran bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran.
demi kesehatan dan kehidupan hati kita jemaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu nanti datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong bagi ashabi, bagi temannya, bagi sahabatnya. Artinya kita dituntut jamaah sekalian menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita, teman kita. Senantiasa kita bersama dengannya. Sebagaimana kalau kita punya sahabat, kita senantiasa ingin berteman dengannya, dekat dengannya. Demikian pula Al-Quran jamaah sekalian akan datang memberikan pertolongan dan syafaatnya bagi kita nanti pada hari kiamat, ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Senantiasa kita ingat, senantiasa kita dekat dengannya. Kita banyak membaca Al-Quran. Di dalam sehari ada waktu kita bersama dengan sahabat kita yang bernama Al-Quran ini. Belum lagi jamaah sekalian, apa yang kita baca dari huruf demi huruf dari Al-Quran ini akan mendatangkan pahala yang sangat banyak, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'anul Karim, falahu biha hasanah, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan dengannya, yakni dengan sebab satu huruf itu, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sedangkan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan, yakni dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan jemaah sekalian. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi baru alif lam mim kita baca jemaah sekalian, kita sudah mendapatkan 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, terhitung 30 kebaikan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang hamba tidak banyak memiliki sedekah sehingga dia mendapatkan pahala, tapi dia memiliki banyak bacaan Quran. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa membaca Al-Quran ini akan menjadi sebab datangnya ketenangan dalam batin manusia. Kadang kita mendapatkan banyak masalah, kesempitan dalam hidup jemaah sekalian karena kita jauh dari Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ingatlah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Salah satu hal yang mengingatkan kita kepada Allah itu Al-Quran. Ini obat yang pertama bagi hati kita jamaah sekalian dikala kita sakit. Hati kita sakit jamaah sekalian, yaitu qiraatul Qur'ani bitafakkur. Kita baca Al-Quran dengan penuh tafakkur, dengan memikirkannya, merenunginya. Maka di sini ada penjelasan bagi kita, keterangan bagi kita jemaah sekalian. Seorang muslim ketika membaca Al-Quran, upayakan juga baca artinya, tahu artinya. Beli Quran terjemahan, banyak dijual di pasar, supaya kita ini tidak sekedar membaca Al-Quran, supaya kita mengerti apa pesan-pesan dan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini lebih mudah, lebih gampang beli HP daripada beli Quran. Ya, beli terjemahan. Lebih mudah kita beli pulsa daripada beli Al-Quran. Lebih mudah kita beli makanan-makanan, ya, kesenangan-kesenangan kita daripada membeli Al-Quran. Ya. Maka melalui mimbar ini jemaah sekalian, saya mengingatkan saudara-saudaraku sekalian, dengan adanya momen Ramadan ini yang dikenal dengan Syahru
syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mari kita mulai dari sekarang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita yang akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat dan pertolongannya bagi kita nanti insyaallah ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian obat bagi hati kita yang kedua kata beliau adalah wa khala'ul batni. Kosongnya perut. Perut kita ini seperti halnya mesin. Kapan tidak pernah istirahat dengan berpuasa, tidak pernah kita kosongkan dengan puasa, maka mesin yang bernama perut ini lambat laun akan mengalami gangguan. Apakah secara langsung kita rasakan atau tidak? Yang jelas, ya perut kita, lambung kita, usus kita jemaah sekalian, kalau tidak pernah diistirahatkan dari makanan, di sini akan terjadi gangguan pada diri manusia. Oleh karena itu jemaah sekalian, menurut kedokteran Persia dijelaskan bahwasanya asal seluruh penyakit yang diderita oleh manusia itu datangnya dari perut. Datangnya dari perut. Maka dari itu jamaah sekalian, ada syariat puasa yang Allah wajibkan bagi seluruh orang-orang yang beriman supaya kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia supaya perut kita ini, lambung kita, usus kita bisa istirahat sejenak, supaya kembali kepada kenormalannya. Kemudian dari sisi akhiratnya jamaah sekalian, dengan mempersedikit makan, mengurangi makan, kita akan lebih semangat di dalam beribadah. Rasa malas itu akan terusir jamaah sekalian. Kemudian juga kita bisa mengurangi sedikit pengeluaran yang mungkin kita keluarkan hanya untuk makan. Seperti sebagian orang, apalagi kalau kebiasaannya makan, ya, pikirannya selalu makan, itu pasti pengeluarannya sangat banyak. Tapi dengan mengurangi makan jamaah sekalian, mengosongkan perut kita, kita biasakan puasa sunnah misalnya di luar Ramadan, ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita jamaah sekalian. Kemudian juga dengan mengosongkan perut, kita akan senantiasa mengingat bahwasanya nikmat makanan dan minuman ini adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita ini adalah makhluk yang lemah. Satu hari saja kita tidak makan, tidak minum, kita sudah loyo. Maka dari itu jamaah sekalian, kita tidak boleh sombong, tidak boleh congkak jamaah sekalian. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita butuh kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu senantiasa Allah berikan kepada kita. Jangan kita bangga diri, sombong bahwasanya ya, saya ini segala-galanya bisa. Sehingga lahir ya kesombongan, lahir kezaliman pada diri kita. Dengan mengurangi makan jemaah sekalian melalui puasa ini, kita akan ikut merasakan perasaannya orang-orang miskin yang terkadang mereka makan, terkadang tidak makan. Ini untuk melahirkan kepedulian terhadap orang lain jemaah sekalian. Maka dari itu jemaah sekalian, kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya memperbanyak puasa sunnah. Ya, termasuk juga puasa Ramadan ini kita diwajibkan karena di situ ada kebaikan dan kemaslahatan bagi hati kita dan jasad kita, bagi dunia kita dan juga bagi akhirat kita. Apalagi kalau kita ini rakus makan, ini merupakan musibah jamaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah kalian, silakan makan, silakan minum. Wa la tusrifu, tapi jangan berlebihan. Jangan kita berlebihan dalam makan jamaah sekalian. Apa yang kita makan
Ya mungkin ya menurut kita ya kita senang begini, itu lebih baik kita simpan untuk kita sedekahkan. Jangan kita buang-buang harta itu jemaah sekalian hanya sekedar untuk memuaskan perut kita yang rakus. Tapi simpanlah untuk kita sedekahkan, kita infakkan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan harta tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian obat yang ketiga disebutkan oleh oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Obat bagi hati kita adalah qiyamul laili. Qiyamul laili. Ya. Berdiri melaksanakan sholat malam. Kalau Ramadan namanya tarwih. Alhamdulillah di masjid kita ini ada tarwih. Ya, hadiri tarwih itu. Laksanakan sholat malam itu. Apakah di dalam Ramadan ataukah di luar Ramadan? Iya. Karena di situ ada kebaikan bagi kita jemaah sekalian. Kebiasaan orang-orang yang saleh. Salah satu perkara yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat-malaikatnya. Kalau kita ini tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah berupa salat sunnah yang kita kenal dengan qiyamul lail. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu, "Alaikum biqiyamil lail." Pegangilah qiyamul lail, yakni rajin-rajin kalian melaksanakan qiyamul lail. Salat malam, salat tahajud. Kenapa jemaah sekalian? Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena salat malam itu, qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kebiasaan mereka jemaah sekalian untuk mengenalkan diri mereka di sisi Allah, supaya mereka disebut-sebut namanya di sisi Allah. Dikala manusia tidur di waktu malam, mereka bangkit melaksanakan salatul lail. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, membaca kalamullah, supaya dia dikenal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Sehingga nanti pada hari kiamat, ketika manusia berkumpul dari Nabi Adam sampai anak cucunya yang paling terakhir, dia akan dikenal dengan cahaya pada wajahnya, karena ketika di dunia dia telah menghiasi wajahnya dengan cahaya solat. Jadi salah satu cahaya kita nanti jamaah sekalian menyebabkan wajah kita bercahaya sehingga kita mudah dikenali oleh Nabi SAW ya, dan para malaikat itu dengan cahaya dari sebab solat yang kita tunaikan, solat qiyamul lail yang kita tunaikan ketika di dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ini 3 obat yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz. Nanti saya akan sebutkan yang kedua dari obat tersebut pada khutbah yang kedua insyaallah taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang seperti ini kita dianjurkan untuk saling mengingatkan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
takwa yang tergambar dalam dua hal, al-amalu bi ta'atillah, mengamalkan ketaatan kepada Allah, wajatinabu ma nahallahu anhu, dan menjauhi semua perkara yang Allah larang, yang Allah benci, berupa dosa-dosa dan maksiat. Makanya ada khutbah pada hari Jumat supaya kita ini datang mendengar, sehingga ketakwaan kita tersebut senantiasa terjaga jamaah sekalian. Bayangkan saja kalau sepekan kita tidak pernah mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, khutbah, hati kita itu akan terasa hambar, terasa kering. Ya, banyak permasalahan muncul dalam kehidupan kita. Tapi dengan hadirnya kita mendengarkan khutbah, kita keluar dari masjid ini nanti itu terasa plong hati kita, seakan-akan tidak ada masalah. Karena itu memang berkah dari mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadisnya Nabi SAW dibacakan, mendatangkan ketenangan jamaah sekalian. Jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian obat yang keempat bagi hati kita dikala sakit adalah at-tadarru' inda sahar, wat-tadarru' inda sahar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sahur. As-sahar atau sahur itu adalah waktu yang datang sebelum adzan subuh, sekitar setengah jam. Jadi seorang muslim ketika selesai sholat qiyamul lail, tahajud atau tarwih, itu hendaknya dia duduk merenung sejenak. Dia sadari bahwa dirinya penuh dengan dosa-dosa, dia butuh terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sesali, dia bahkan kalau perlu menangis. Di saat-saat yang seperti itu merupakan saat-saat yang mustajab, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, yaitu mulai dari jam 2 sampai adzan subuh. Itu namanya sepertiga malam yang terakhir. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, innallaha tabaraka ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala itu turun ke langit dunia. Fi kulli lailatin, pada setiap malam. Fi thuluthil lail, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka dari itu jemaah sekalian, orang-orang yang saleh dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan pengikut para nabi dan rasul, termasuk para sahabatnya Nabi SAW, ketika mereka selesai sholat tahajud, mereka duduk merenung, ya, sambil mengucapkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita 10 terakhir dari Ramadan ini kita perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya itu Engkau itu adalah Maha Pemberi maaf. Kau mencintai maaf. Fa'fu anni, karena itu berikanlah maaf kepadaku. Ini kita perbanyak jemaah sekalian. Atau kita ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini kita perbanyak jemaah sekalian untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita ini merasa bahwasanya tidak butuh ampunan terhadap dosa-dosa kita. Jangan ada di antara kita merasa dirinya suci dari dosa. Setiap orang di antara kita pasti ada dosanya. Kemudian yang terakhir, di antara obat dan terapi bagi hati kita di kala sakit adalah wa mujalasatus shalihin. Kata beliau, duduk dan berteman bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang baik agamanya. Tentunya kita mendapatkan teman-teman yang baik dikala kita datang ke masjid, salat berjamaah, salat Jumat. Disinilah kita akan mendapatkan teman-teman yang baik. Jadi kalau kita ingin dapat teman yang terbaik, datang ke masjid. Jaga salat jamaah kita, setiap salat datang ke masjid. Di situ yakin kita akan dapat teman-teman yang baik. Ingat jamaah sekalian bahwa teman itu
merupakan sahib, penyeret. Teman itu akan menyeret kita jemaah sekalian. Dalam waktu sekejap, terkadang seorang itu berubah karena teman. Terkadang seorang itu dahulunya adalah seorang yang baik, tiba-tiba berubah menjadi jelek, menjadi buruk jamaah sekalian. Dahulu rajin beribadah, tiba-tiba dia berhenti ibadah. Kenapa jamaah sekalian? Pengaruh dari teman. Sebaliknya jamaah sekalian, terkadang seorang itu dahulunya berada dalam kehidupan yang buruk penuh dengan maksiat karena dia sering berteman dengan orang yang baik, orang yang mencintai sholat, orang yang rajin ya datang ke masjid mendengarkan majelis ilmu, berubah dalam waktu sekejap jemaah sekalian. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dalam sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu berada di atas agama temannya. Ya, kawan akrabnya. Falyanzur man yukhalil. Karena itu hendaknya dia memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai kawan dekatnya. Jadi kita jangan sekedar pungut teman, tapi carilah teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada negeri akhirat, yang menyemangati kita untuk melakukan kebaikan. Jangan cari teman-teman yang justru mengajak kita kepada dosa dan maksiat. Ini beberapa obat dan terapi yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian. Dan luar biasa 5 terapi ini yang beliau sebutkan ini semuanya ada di bulan Ramadan. Semuanya ada bulan Ramadan. Baca Quran, ya, mengosongkan perut, kemudian qiyamul lail, tarwih ya. Kemudian yang keempat ya berdoa di waktu sahur ada pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima berteman dengan orang-orang yang baik. Kita datang tarwih, dengar ceramah. Itu bagian dari apa yang disebutkan oleh beliau dari 5 obat dan terapi yang beliau sebutkan ini. Baik, saya kira demikian. Khutbah ini saya akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang khatib ketika di hari Jumat disyariatkan berdoa dengan mengangkat 1 jari seperti ini, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Khusus khatib dan khusus pada hari Jumat. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.